Nah, ini kita lanjut ke yang paragraf yang di bawah sini. Kegiatan pengislaman penduduk asli Luan dan Persia berlanjut oleh Tuan Kuasahan. Salah satu bukti kegiatan pengislaman tersebut adalah berdirinya masjid di Persea. Ada satu masjid di sana. Itu adalah bukti bukti sejarah pernah terjadi pengislaman di sana. Kemudian Tuan Kulelo dalam menyediakan bahan pangan untuk pasukannya, diperluasnyalah lahan pertanian di Toba dan membuat kanal di dekat Balige, yaitu Aek Halian. Aek itu air kalau dalam bahasa Batak Toba. Pembuatan kanal Aek Halian dilakukan dengan mempekerjakan penduduk secara paksa dan penuh penderitaan. Jadi kerja paksa di situ, perbudakannya itu. Kita mereka dibayar apa enggak di sini. Di tengah perserbuan pasukan Padri, sempat terjadi perang saudara di dalam tentara Padri, di mana Tuan Kuasahan tidak senang dengan tindakan Tuan Kulelo saat menyerang dan membumi hanguskan kampung Silaen. Kampung Silaen merupakan kampung halaman pamannya Tuan Kuasahan. Jadi masih ada sentimen keluarga di sini, karena Tuan Kuasahan ini itu orang yang berasal dari Sumatera Utara kayaknya, karena pamannya tinggalnya di situ, masih ada darahnya itulah. Dan Tuan Kulelo ini bukan berasal dari tidak memiliki darah tidak memiliki darah Batak sama sekali, tidak berasal dari Sumatera Utara. Jadi dia masa bodoh aja kan, bakar aja situ. Sementara yang memiliki hubungan darah dengan orang Sumatera Utara seperti Tuan Kuasahan ini, dia agak protes juga kan, seperti itu. Sisingamangaraja ke-10 akhirnya meninggal dalam pertempuran di Benteng Bakara akibat serangan pasukan dan artileri Tuan Kurau. Jagorga Harahap kalau tulis ini itu. Jagorga Harahap Ahmad bin Baun Siregar per tahun 1919. Namun Sisingamangaraja berhasil menyelamatkan 4 permaisurinya yang sedang hamil ke Uti, Tanjung Bunga, Tamba, dan Dairi. Permaisuri yang ke Tanjung Bunga membawa pedang gajah dompak. Penobatan Sisingamangaraja hanya sah jika bersangkutan berhasil mencabut pedang tersebut tanpa terluka. Sisingamangaraja ke-10 digantikan oleh anaknya yang bergelar Sisingamangaraja ke-11 pada tahun atau yang berkuasa memerintah, atau yang lahir tahun 1819 yang meninggal tahun 1867. Jatuhnya Benteng Bakara dan meninggalnya Sisingamangaraja ke-10 dan merebaknya terus wabah dan epidemi kolera membuat Tuan Kurau mengusulkan kepada Tuan Kunan Renceh agar pasukan Padri tidak terlalu lama berada di tanah Batak karena takut mati juga kan karena wabahnya itu. Namun Tuan Imam Bonjol tidak bersedia karena masih membutuhkan banyak orang untuk melawan ancaman tentara Belanda yang sudah masuk ke air Bangis. Akhirnya pada tanggal 13 bulan Syafar tahun 1235 Hijriah atau sekitar tahun 1820 Masehi, pendudukan tentara Padri berakhir di tanah Batak pada tahun 1820. Mereka angkat kaki dan Tuan Kuasahan di Uluan Persea juga turut perintah meninggalkan tanah Batak dan mereka berhasil kembali ke Bandar Pulau pada 16 Syafar 1235 tahun 1820 juga, dan mendeklarasikan bahwa Tuan Kuasahan tidak bersedia lagi di bawah Tuan Kurau di Natal dan tidak mau tunduk lagi kepada Tuan Kunan Renceh dan Tuanku Imam Bonjol. Tuan Kuasahan mendirikan Kesultanan di Asahan yang berpusat di muara Sungai Asahan. Serangan dan tindakan yang paling brutal dalam menguasai Toba dilakukan oleh pasukan Tuan Kulelo. Datangnya tentara Padri ke Toba dan Silindung menjadi malapetaka terbesar dalam sepanjang sejarah Toba dan Silindung. Tuh, perilaku Islam itu memang bangsat semua kan. Perilaku Tuan Kulelo dengan pasukannya, di mana salah satu pimpinan tertinggi mereka adalah Tuanku Imam Bonjol, membuat masyarakat Toba tidak berkenan
atas dianugerahkannya pahlawan nasional bagi Tuanku Imam Bonjol. Jadi masyarakat Batak pun sangat menolak Tuanku Imam Bonjol, Peto Syarif itu dianugerahi pahlawan nasional karena mengingat perilaku bangsatnya itu terhadap masyarakat Batak. Memang begitu, nyatanya begitu, mau gimana? Bisa jadi pahlawan gimana? Pahlawan kelakuannya babi kayak gitu, lebih bagus kelakuannya babi daripada kelakuannya dia. Tahun 1881 Toba diduduki oleh kolonial Belanda, dan tahun 1814 Belanda menempatkan Demang Toba di Balige. Demang Toba kan bernama Tanduk Nasution, anak dari Jaruhamot Nasution dan cucu dari Tuanku Lelo dari Parausorat Sipirok. Jadi ini cucunya dari Tuanku Lelo, penjajahnya tanah Batak juga, bubuhan masih anggota dari Padri itu juga kan, mengetahui bahwa pernah ada Aik Halian dan memperbaikinya serta secara perlahan tetapi pasti mengembalikan situasi Toba yang sahabat sebelumnya disiksa oleh Tuanku Lelo dan pasukannya. Dan akhirnya Demang Toba Nasution dianugerahi Simanjuntak, dia dikasih marga, dia dikasih marga Simanjuntak dalam suatu upacara adat pada tahun 1823. Jadi kasih marga itu tidak sembarangan orang, kalau dia bukan dari daerah Batak. Dan dianugerakan. Jadi diajukan pertanyaan, nah itu ini apa semacam kata-kata mutiaranya jelas sudah. Kehadiran Padri di Toba dan Selindung tahun 18 sampai 1820, 2 tahun, merupakan malapetaka terbesar dan menakutkan sepanjang sejarah Batak, sehingga leluhur orang Batak tidak bersedia menceritakannya ke generasi berikutnya. Masa lalu yang sangat-sangat buruk kelakuannya orang-orang Islam itu. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan sejarah Batak, serangan orang-orang Islam terhadap di tanah Batak yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Tapi kalau tanya ke orang Batak, pasti mereka tahu. Kalau tanya ke orang Batak, tahu semua. Jadi klaim bahwa Islam disebarkan di tanah air di Indonesia, di Nusantara dengan jalan cara yang santun, sopan, dakwah, apa segala macam yang bagus-bagus, itu tidak lebih dari tai kambing aja tuh. Bohong besar itu. Nggak ada ya. Kelakuannya kalau kita lihat dari yang di sini tadi, nah itu lebih bagus kita ngeliat tai babi itu daripada kelakuannya Islam itu kan. Nah itu. Oke, mungkin itu aja dulu dari saya akhiri. Selamat malam, semoga pelajaran sejarah ini bermanfaat, dan buat para orang-orang Islam jangan lagi ngoceh sembarangan, karena kalian tuh goblok semua, nyebarkan kebohongan aja. Selamat malam, sampai jumpa di episode yang berikutnya.